Senengnya banyak, susahnya juga banyak. Senengnya itu yang pertama kita bisa ketemu banyak orang ya, dengan orang-orang. Halo guys, balik lagi bareng kita di podcast Titik Temu, tempatnya bincang-bincang anak sekolahan. Hari ini aku nggak sendiri, tapi aku ditemenin sama Sabila. Halo, aku Sabila. Kebetulan juga kita gak cuma berdua, ada bintang tamunya juga, Kasita. Halo. Kasita boleh dong kenalin diri kakak, terus juga kakak lagi ngapain aja sekarang ini ke teman-teman. Oke, sebelumnya perkenalkan aku Sita, nama lengkapnya Sita Rahma. Jadi aku kebetulan alumni SMK Tadika Pertiwi, kalau nggak salah tahun 2010-2011. Dan untuk kegiatan yang lagi berjalan saat ini, itu aku lagi asik MC sih. Oh, jadi kerjanya sekarang lagi jadi MC, MC. ya betul. Terus denger-denger nih ya Kak ya, aku tuh sempat nge-stalk IG kakak. Waduh. Sebelumnya kita juga kan itu kita lihat di situ kakak ada profesi sebagai florist juga kan? Iya. Itu kerja sampingan atau emang kakak kerja untuk orang lain gitu? Enggak, kalau itu kebetulan memang kreasi sendiri aja. Oh, Jadi ngisi kekosongan kalau misalkan weekend kan jobnya MC, tapi kalau misalkan hari biasa kebetulan nerima orderan florist. Jadi kayak hand bouquet, jilbab, bunga dan yang lainnya kayak gitu. Oke. Aku juga sempat nge-stalk IG kakak. Kalau kakak itu udah punya anak ya? Udah, berkeluarga. udah. Perempuan atau laki-laki? Kebetulan anak aku perempuan, usianya sekarang 4 tahun. Namanya Senja. Oke. Sebenarnya aku tuh gak bisa bedain kalau Apa anak tuh? kecil itu perempuan atau laki-laki. Jadi menurut aku tuh mereka tuh sama aja dari muka-mukanya. Aku cuma bisa bedain mereka perempuan sama laki-laki itu dari bajunya mereka atau rambutnya. Oh gitu. Makanya itu banyak foto bayi kan. Aku pikir itu tuh entah laki-laki atau perempuan. Soalnya nggak cuma lihat fotonya doang, nggak baca apa tuh captionnya. Oke. Ya kebetulan memang pas foto yang ada di Instagram aku itu foto dia lagi bayi banget kan. Iya, Tapi sekarang juga tadi ikut. Jadi udah umur 4 tahun jadi udah mulai kelihatan ya. Dia pakai jilbab juga. Terus ada yang mau tanya lagi bilang? Aku tuh dengar-dengar dari kakak tingkat ya, katanya kakak itu kalau manggil Pak Ede itu dengan sebutan ayah. Iya betul. Bagaimana kayak kisahnya dibalik? Kenapa Aduh, bisa kisahnya. history dibalik itu? Kan sebenarnya apa ya? Jadi beliau ini orang yang memang cukup berperan di kehidupan aku, terutama di karir ya, karena dia adalah orang yang nyemplungin aku gitu ke bidang seperti ini, kayak public speaking, modeling, make up kayak gitu. Kebetulan memang beliau ini yang ngajak aku awal mula untuk ikut modeling, sampai akhirnya aku berkreasi sendiri gitu, cari jadi diri aku sendiri mau ke arah mana, karena beliau selalu nanya, jadi mau jadi MC, mau jadi penyanyi, apa mau jadi model gitu. Oh, jadi ternyata multi talent, multi bakat. Multi talentan. Kurang pisau doang. Iya betul, udah diasah. Dari biasanya sama Pak Edi atau sama kakak sendiri lewat hobi? Kenapa? Nih kakak kan katanya bisa nyanyi juga, terus modeling juga, terus juga tadi apa MC ya? MC ya. Itu diasah, kakak ngasahnya tuh kayak cari-cari riset-riset itu pakai anuan kakak sendiri atau emang belajar dari guru? Jadi diajarin gitu? Oke. Kalau untuk modeling sendiri itu pure kita dari komunitas. Awal mula memang Pak Edi itu ajak kita ke komunitas dulu, belajar dari komunitas sampai akhirnya bukan di modeling aja, kita juga belajar soal seni fotografi, make up dan lain-lain. Makanya tadi sebenarnya tuh aslinya aku ini tomboy banget. Oh. Jadi tomboy banget, rambut bondol always, karena aku juga kebetulan anak paskibra waktu lagi di sekolah. Dan diajak sama beliau, akhirnya ngenal soal masalah modeling dan make up. Karena kan kalau di komunitas ini kita sering ketemu sama makeup artis ya. Iya. Jadi kita sering di make upin sambil aku nanya-nanya, karena aku orangnya kepo banget, jadi sering nanya-nanya lah, gimana sih ini makeup kayak gimana gitu, step-stepnya apa aja, sampai akhirnya
bisa, dan ya sekarang seperti Udah ini jadi gitu. sukses ya bisa dibilang. Amin, amin. Nih Kak, kan di podcast kita ini emang apa ya? Untuk anak-anak juga, untuk anak-anak sekolahan, ditontonnya juga anak-anak sekolahan juga. Jadi kita nggak bakal lepas dari pembahasan soal karir ya Bil ya. Iya. Nah aku mau tanya nih, awal-awal karir kakak sebagai modeling itu gimana Kak ceritanya? Oke, ya itu kalau awal karir modeling sebenarnya diawali dari komunitas. Dari komunitas itu sendiri kita biasalah kalau Sabtu Minggu atau weekend sering ada namanya hunting foto gitu. Jadi nanti tim fotografer fotoin beberapa model yang ikut di hunting tersebut gitu. Cuman untuk modeling sendiri preparing ke diri kita sendiri tuh banyak banget gitu yang harus disiapkan. Dari harus jaga makan, harus jaga badan lah, namanya model ya, otomatis sudah harus bagus di kamera kayak gitu. Dan aku ngerasa kayaknya kurang mumpuni ya aku di situ gitu. Bukan karena nggak pede dengan saingan yang lain, bukan, tapi lebih kayak kalau mau seperti itu kayaknya harus ada hal-hal yang perlu disiapkan lebih matang lagi gitu. Makanya dari modeling terjunlah ke tempat yang lain. Oh, jadi banting setir lah ya. Banting setir. Nih, tadi kan kakak sempat singgung soal komunitas ya. Komunitas itu dulu ada komunitas, setahu saya nih, sekarang ini kita nggak pakai komunitas ya Bil ya? Iya, kita Adanya- pakainya agency. Oke. Jadi boleh dikasih tahu komunitasnya itu yang bagaimana? Oke. Kalau agency itu lebih ke komersil ya. Iya. Kalau agency itu biasanya komersil. Tapi kalau komunitas sendiri ini kita lebih ke grup aja. Jadi sukarela. Oke. Nah, kenapa waktu itu aku juga memutuskan untuk berhenti dari komunitas atau tidak ikut lagi? Itu salah satunya karena kita sukarela. Oh, Jadi nggak ada cuannya. Gitu. Jadi aku ngerti. Mm-mm. Terus Bila ada yang mau ditanya lagi soal komunitas atau cukup? Aku pengen nanya bagian MC. Oke, boleh. Ya, aku pengen nanya kan kakak seorang MC kan sekarang. Susah senangnya jadi MC tuh kayak gimana sih kalau boleh tahu? Kalau susah senangnya, senangnya banyak, susahnya juga banyak. Senangnya itu yang pertama kita bisa ketemu banyak orang ya, dengan orang-orang yang baru kita bisa banyak belajar lagi, bisa gali ilmu lagi, apalagi kita ketemu orang-orang yang memang bukan orang-orang yang sembarangan gitu. Jadi kita bisa bisa kenal dengan sesama MC, bisa kenal dengan orang-orang yang memang mumpuni di bidang public speaking. Terus senangnya lagi satu, bisa makan gratis. Oh, disediain dari sana ya? Iya dong. Iya dong. Nih kan kalau MC kita wedding atau MC lamaran, otomatis makan itu kita dijamin ya. Oke, iya. Jadi kita nggak, ya pasti nggak kelaparan nih ya. Terus dapat cuan nih ya. Iya. Senangnya lagi kita bisa dapat relasi, kita bisa dapat teman yang banyak. Karena jujur li aku orangnya suka banget berteman sama orang-orang. Jadi menurut aku itu satu kesenangan sendiri. Di samping aku yang biasanya di rumah ngerjain kerjaan rumah sama anak gitu kan. Terus Sabtu Minggu atau weekend aku bisa keluar dengan ketemu banyak orang, itu menjadi satu kesenangan buat diri aku sendiri. Kalau susahnya banyak, yang pasti untuk ngehandle suatu acara itu banyak banget tantangannya, entah itu dari keluarga, entah itu dari kliennya sendiri. Kadang permintaannya aneh-aneh gitu ya, maunya ini maunya itu gitu. Tapi ya balik lagi untuk aku sendiri, apapun kesulitannya, profesionalisme kerja itu harus tetap dijunjung tinggi gitu. Oke, jadi udah dapat ya Bila jawabannya. Terima Atau mungkin kasih. Bila sama Intan berminat untuk jadi MC, nanti kita belajar. Sebenarnya enggak sih ya. Kan pede orangnya. Oh ya, ngomong-ngomong soal relasi, cara kakak dapetinnya itu gimana? Maksudnya kayak nggak semua orang bisa dengan mudah berbaur sama orang lain. Itu gimana Kak ala Kasita deh cara dapetin relasi terus jaga relasi itu hubungannya? Kalau aku sendiri yang pasti media sosial ya, karena kan sekarang udah zamannya teknologi, jadi media sosial itu udah jadi suatu hal yang penting banget. Setiap kita jualan atau setiap kita MC itu udah pasti wajib harus diposting. Nanti dari situ akan dilihat tuh sama entah orang dekorasi, dari vendor catering dan segala macam. Itu kan relasi-relasi yang berkaitan dengan
acara kita ya, acara MC gitu. Karena kan khususly aku MC-nya itu lebih ke lamaran dan pernikahan, lebih seringnya gitu. Makanya relasi-relasi dari teman-teman catering, teman-teman vendor fotografi dan yang lainnya itu bisa buat kita jadi lebih banyak teman dan lebih banyak jobnya gitu. Oh, jadi gitu. Kita balik dulu nih ya Kak ya. Sebenarnya sebelum Bila mau tanya tentang MC ini, aku mau tanya juga. Kan tadi Kakak bilang awal-awal karir tuh Kakak sebagai model ya. Betul. Terus gimana bisa langsung ke MC gitu kan? Misalnya jadi model nih hari ini, terus besok ke MC itu pasti ada Tiba-tiba. ceritanya ya, tiba-tiba gitu ya. Ada cerita di balik itu, maksudnya kayak dari model tiba-tiba ke MC. Oke, jadi tadi kan Intan tanya ya, kenapa bisa tiba-tiba jadi dari ke model jadi MC. Nah itu awal mulanya sebenarnya aku punya teman satu kelas di SMK, kebetulan mereka itu mau nikah gitu. Nah karena dia waktu itu profesinya sebagai WO, wedding organizer, nah dia tuh maksa aku gitu kayak, ayo dong bantuin gitu, gue mau merit nih tapi intimate aja gitu. Jadi hanya ngundang keluarga sama teman-teman deket aja gitu, nggak banyak. Terus aku bilang dong, wah nggak bisa gitu, karena emang waktu itu belum punya basic di MC wedding gitu. Karena sebelumnya itu sebenarnya kenapa aku bisa terjun ke MC wedding, sebelum dari model itu di kerjaan aku udah MC event-event anak. Jadi sebelumnya kan aku kerja di salah satu departemen store dan kebetulan banyak event-event anak gitu. Jadi kayak ada fashion show, lomba mewarnai dan segala macamnya. Nah, manajer aku itu selalu mempercayakan aku untuk bawain acara tersebut di atrium. Nah, jadi dari situ mulai terlatih tuh untuk public speaking, MC dan yang lainnya, karena bukan cuman di acara seperti itu aja, karena aku juga coba untuk belajar puppet show. Tau puppet show gak? Enggak. Puppet show itu jadi show boneka yang dimasukin ke tangan. Oh, yang Ya, jadi aku dubbing nih, dubbingin ngisi suara si boneka tangan itu gitu. Tapi kan tetap aja gitu. Aku bilang nggak bisa deh kayaknya, karena untuk event-event yang sebelumnya kan aku event anak-anak ya, lebih kayak funny gitu kan, friendly, bukan event-event yang konteksnya hikmat gitu kan, sakral gitu. Tapi teman aku coba buat yakinin, ayo deh bisa pasti, nanti gue kasih skripnya, lu pelajarin, nanti langsung bawain di wedding gue, kata dia gitu. Ya udah, tantangan dong gitu kan. Dan aku orangnya tipe yang suka banget sama tantangan. Jadi menurut aku, masa sih gue nggak bisa gitu kan. Coba dipelajarin seminggu kalau nggak salah, aku coba pelajarin skripnya, dan akhirnya pertama kali MC wedding itu di acara teman. Namanya Medina, dia satu kelas aku, dan ya karena dia juga sih. Oh iya. Buktinya sampai sekarang bisa bertahan. Gitu. Aku mau nanya, Apa tuh? Kakak tuh basic public speakingnya itu private atau otodidak? Kalau basic public speaking sendiri, aku nggak pernah privat, karena satu, privat itu mahal, butuh biaya. Iya, benar. Jadi menurut aku ketika kita bisa riset sendiri dari YouTube, dari Google dan segala macamnya, kenapa enggak gitu. Ketika kita mau kerja, kita pengennya menghasilkan uang dong, bukan buang uang gitu. Tapi terlepas dari itu, aku juga nggak menyalahkan ya, untuk MC banyak juga yang privat gitu kan, di suatu lembaga atau di tempat public speaking khusus untuk makin memperbaiki gitu kan cara bicaranya dia gitu kan. Tapi kalau aku sendiri selama ini dan sampai saat ini otodidak gitu. Tadi kan kakak bilang kakak tuh ngeriset. Nah, dari riset-riset kakak itu ada MC panutan kakak nggak? Kayak idola gitu deh. MC panutan ya. Kalau yang cewek ada Becky Tumewu, itu dia salah satu MC yang memang sampai sekarang masih oke banget. Ada Firman Oktaviana, MC asal Bandung, dia juga bagus banget kalau MC. Nah itulah, jadi dari Instagram, dari YouTube dan yang lain-lain aku lihat sih masih banyak juga MC lain yang emang oke banget. Dan aku sampai saat ini pun masih belajar. Gitu. Kita flashback dulu nih ya kak ke masa lalu. Kan Aduh, masa lalu lagi. nggak, maksudnya masa-masa sekolah gitu deh. Kakak tuh tipe orang yang kayak gimana sih waktu kakak sekolah tuh? Apa yang kayak gimana ya?
tipe yang diem-dieman aja atau yang raw gitu yang Wow. ya, tadi berani berkata gitu, berani ngomong. Soalnya kan tadi juga sempat bilang kalau misalnya punya skill apa sih Papet ya. papet terus itu cerita anak-anak itu kakak pas sekolahnya kayak gimana Kalau tipenya? lagi sekolah aku tipe yang aduh jelasin kayak ya. Jelasin dong, penasaran nih. Kalau sekolah itu sebenarnya jujur dari kecil itu aku orangnya tomboy banget. Oke. Jadi mungkin salah satu faktornya karena aku paling dekat sama papa aku ya, almarhum. Beliau itu yang emang paling support banget apapun yang jadi kegiatan aku gitu. Jadi kalau aku bilang, "Pah mau main bola," ya udah main gitu. "Pah mau main ini," ya udah main gitu. Sampai di SMK pun aku ikut paskibra, ya itu pun atas izinnya dia gitu. Jadi ketimbang sama mamah tuh lebih dekat sama papa apa-apa. Jadi kayak mau apa-apa, "Pah mau ikut ini," ya udah ikutin gitu selagi itu positif dan memang ilmunya bermanfaat, kenapa enggak. Makanya terdidiklah dari kecil sampai sekarang aku tuh tomboy banget gitu. Dulu tuh make up buta banget, sama sekali nggak tahu cara pakai pensil alis, cara pakai eyeliner gitu nggak tahu. Dan di sekolah aku orang yang ditakutin. Terutama sama adik-adik kelas ya. Jadi kalau udah ada Kasita, aduh Kasita lagi gitu. Apalagi LDKS kan sering tuh diajak sama Pak Edi, sama Pak Hernawan, sama Pak Bambang yang memang terima seketirnya LDKS. Mas ketir gak? Terima kasih LDKS yang selalu ngajak aku kalau ada acara LDKS. Ya udah kalau misalkan ada aku di situ, biasanya ada di kelas lumayan jiper ya. Karena aku galak banget sumpah. Galak banget. Galak banget. Tadi kan kakak bilang kakak tuh orangnya yang apa? Tomboy ya, galak. Iya. Itu gimana pas kakak selama jadi model itu kakak gimana gayanya, apa misalnya bener-bener pakai style yang galak atau Iya dong. berubah jadi yang lebih feminim? Enggak. Ya jadi tetap ya untuk fotografi itu aku tetap bawa karakteristik diri aku sendiri yang tomboy, yang memang strong gitu. Jadi setiap kali foto ya di komunitas ini selalu aku bawa kepribadian aku gitu. Dengan sebelum aku pakai hijab kan aku bondol nih ya kan, jadi kemana-mana nggak pakai hijab. Jadi tank topan, bawa pistol mainan ya, bukan pistol beneran. Dan pernah juga ada yang support dari TNI kalau nggak salah. Itu pas di HUT TNI yang keberapa aku lupa. Jadi dia bawain aku alat-alat kayak pistol. Beneran? Iya beneran, airsoft gun gitu. Dan itu berat banget. Jadi sebenarnya untuk foto model ya atau model di komunitas itu nggak seenak yang kalian lihat setelah hasil fotonya gitu. Wah bagus nih hasil fotonya gitu. Karena di komunitas ini kita tuh dari taman ke taman, kita di outdoor, kita panas-panasan, makan ya dapet kadang-kadang nasi kotak, nasi bungkus gitulah, rame-rame ya. Karena di komunitas ini sendiri kan seperti yang aku bilang tadi, kita suka rela. Jadi si model dibayar sama fotografer karena fotografer patungan gitu. Itu ya yang benar-benar harus jadi catatan di komunitas. Jadi jangan sampai misalkan kalian nih atau siapa yang sekiranya mau gabung ke komunitas terus berpikir gue bakal dapat uang gede nih di sini gitu. Jangan berpikir ke situ dulu. Yang harus diutamakan dari kalian ketika kalian mau terjun ke suatu tempat, baik itu di komunitas atau di agensi atau dimanapun itu, yang paling pertama harus kalian pikirkan itu gimana caranya gue dapat ilmu. Oke. Gitu. Karena dari tempat satu ke tempat yang lainnya itu pasti ada ilmunya. Dan di samping itu ada negatifnya juga, ada positifnya juga. Jadi ketika kalian mau mencoba, misalkan kalian masuk ke komunitas fotografi. Oke, yang kalian bisa ambil ilmunya di mana nih? Seni fotografinya kah? Modelingnya kah? Atau make upnya? Gitu. Atau kalian sebagai model, kalian belajar di mananya? Posenya atau cara kalian pembawaan catwalknya kayak gitu. Kan model juga ada dua tipe ya, model foto, model catwalk. Tapi biasanya kalau model catwalk pun ada standarisasi tingginya dan yang lain-lain kayak gitu. Dan kalau model foto yang harus kalian tonjolin adalah fotogeniknya kalian, ekspresi kayak gitu. Berarti udah nih ya. Jadi pas model, setelah model berprofesi sebagai model, kakak langsung ke MC gitu. Tapi nggak ke MC dulu sih, ke MUA dulu. Oh ada pas MUA Ada juga? fase aku jadi MUA dulu karena kebetulan punya temen dari SD. Ya. Beliau ini cowok tapi memang
suka di bidang makeup. Nah kebetulan beliau ini udah sukses duluan, punya wedding organizer. Terus calling aku, coba nanya-nanya, lo kan bisa makeup nih gitu, mau nggak ikut sama gue jadi makeup pagar ayu gitu. Jadi dari situ tuh mulai nyicil-nyicil beli alat-alat makeup gitu kan, satu persatu, dan itu harganya nggak murah. Iya. Jadi benar-benar harus punya modal awal yang lumayan gitu. Pertama kali dibayar itu 100.000 Satu orang? satu orang, make upin satu orang pagar ayu itu 100.000. Kalau sekarang mungkin udah sekitar 200 sampai 300.000 ya. Jadi kalau misalkan kalian nih bisa make up, mumpuni dan disuruh make upin pagar ayu atau engagement atau orang mau kemana gitu, jangan mau dibayar 100.000 karena sekarang tarifnya udah ada di 200 sampai dengan 300.000 gitu. Alat make up kan mahal ya. Penting ya buat tahu harga. Betul. Jadi kalian kalau mau jadi sesuatu tuh harus riset dulu sih kalau menurut aku. Biar kalian juga nggak yang kayak ya udahlah ikut aja gitu tapi nggak tahu nantinya kayak apa. Tadi kan kakak sempat bilang ya kalau misalnya tomboy itu nggak tahu make up. Ini kok bisa jadi tiba-tiba jadi MUA terus tahu make up? Itu Tering gitu. Enggak ya. Ya, jadi dari model ini kan aku sering di make upin ya sama makeup artist yang ada di komunitas. Nah, aku ini orangnya emang kepo parah sih. Jadi kalau misalkan sambil make up, aku sambil tanya, ini dipakein apa? Ini dipakein apa? Gitu. Oh, ini alis, oh ini foundation, oh ini primer dan segala macam. Apa sih? Ya dari situ aku tanya, oh primer ini gunanya untuk apa? Foundation ini gunanya untuk apa dan yang lainnya, sampai akhirnya coba beli sendiri. Karena menurut aku setiap di komunitas ini kita nggak boleh terpaku sama makeup artisnya aja, karena kan segitu banyak model dengan sekian banyak yang mua itu biasanya sering nggak sesuai jumlahnya. Nah jadi kan daripada kita nunggu kan, nunggu makeup artis yang lain untuk make upin model yang lain, mendingan kita punya sendiri, makeup sendiri gitu kan, dan kita dapetin style makeup kita sendiri akhirnya. Dari situ sih. Kalau di komunitas itu buat kakak sekali dayung 2-3 pulau terlampaui Iya ya. jelas. Jadi Skill ilmu fotografi makeup, dapat, still modeling dapat, makeup dapat, dan alhamdulillahnya memang aku dikelilingi orang-orang yang positif, teman-teman MUA yang nggak pada pelit sama ilmu. Ada Teh Lina, ada Bunda Ning, terus tim fotografer yang memang ada di komunitas yang kayak keluarga banget lah. Jadi mereka juga bantu aku, support aku untuk jadi lebih baik lagi gitu. Terus terakhir kakak untuk harapan kedepannya nih ya, kakak punya apa ya, mimpi atau ya harapan gitu ya di tahun ini buat bangun beauty class atau mungkin public speaking class? Kalau public speaking class kayaknya iya. Pengen, apalagi kayak nanti ngisi kekosongan di bulan Ramadan ya. Kebetulan kan bulan Ramadan udah pasti nggak ada yang merit, nggak ada yang lamaran. Jadi aku mau ngisi kekosongan itu dengan bikin kelas public speaking. Masih tawar-tawarin juga ke teman-teman, dan udah ada beberapa yang memang mengajukan diri, Kak aku mau belajar gitu. Mungkin kalian Intan atau siapa tadi Bila mau ikutan, boleh. Nanti kita belajar bareng-bareng biar public speakingnya lebih baik lagi, karena menurut aku public speaking ini nggak cuma dipakai untuk kita MC, tapi untuk di kehidupan sehari-hari, terutama nanti kehidupan kalian setelah bekerja. Iya, jadi kalau misalnya kalian bisa latih dari sekarang, kenapa enggak? Jadi nanti saat kalian terjun di dunia kerja, kalian udah punya basic public speaking. Jadi kalau misalnya kalian di interview nih sama HRD, HRD nanti bakalan killer ya kan, pasti kan mereka akan tanya-tanya ke kalian, jadi kalian bisa lebih santai lagi ngejawabnya gitu. Oh iya Kak, aku mau tanya nih, kan yang aku lihat nih ya, MC itu punya sikap yang kayak langsung nyatu gitu sama orang-orang. Jadi kayak dia nggak MC terus dia bisa berbaur sama mereka-mereka, jadi kayak apa ya, dapet itu loh feelnya dapet, terus juga mereka bisa beradaptasi dengan cepat. Kira-kira sikap-sikap apa tuh yang harus dimiliki seorang MC, mungkin bisa di-sharing ke kita-kita biar jadi pelajaran juga. Oke. Jadi untuk basic MC sendiri, kita itu sebagai MC harus humble yang pertama. Karena ketika kita nge-handle suatu acara, kita itu berkaitan dengan orang banyak. Entah itu keluarga, klien sendiri gitu. Jadi chemistry yang kita harus bangun di keluarga itu juga harus baik. Yang pasti kita harus humble, harus selalu senyum, attitude kita harus bagus, dalam arti kita harus sopan, santun gitu. Ketika kita menegur, kita mohon izin, minta maaf, kayak gitu. Karena
menurut aku ya, setinggi apapun ilmu kita, ketika kita ada di suatu tempat atau sama orang banyak, ketika kita tidak punya attitude atau kita nggak sopan, itu nol banget. Jadi apapun pekerjaan kalian, apapun profesi kalian, setinggi apapun sekolah kalian, yang harus kalian junjung tinggi itu adalah attitude. Karena attitude, menurut aku, attitude itu nomor 1. Jadi kenapa kalau kalian ngelihat nih MC kan kayaknya humble nyatu gitu ya sama keluarga, padahal kita juga ketemu mungkin baru 1-2 hari atau hanya meeting online gitu kan, karena sekarang kan kadang kita terganggu oleh jarak ya. Kadang kalau meeting nggak bisa terlalu langsung kayak ke tempatnya gitu kan, karena meminimalisir waktu, jadi kita sering kali meeting online. Nah, chemistry di situ kita bangun dulu gitu. Jadi kedekatan kita sama klien kita bangun perlahan-lahan gitu. Kitanya juga nggak boleh kaku gitu, meskipun kita dibilang MC formal, tapi kita juga nggak boleh kaku. Jadi harus se-fleksibel mungkin. Gitu. Intinya di atas langit masih ada langit. Betul. Aku mau nanya boleh gak? Boleh dong. Kakak tuh hobinya apa sih? Kalau hobi ada banyak. Kalau sekarang hobi masak iya, karena mungkin di rumah sering masak ya untuk suami, untuk anak. Jadi seneng aja gitu kalau ketika aku masak, cari-cari referensi menu-menu makanan, terus akhirnya mereka suka dimakan habis gitu. Itu aku suka banget masak. Terus hobi yang dari dulu sampai sekarang masih adalah nyanyi. Jadi kakak Gitu. bisa nyanyi. Bisa. Jadi kalau nyanyi itu sebenarnya dari kecil. Sampai kemarin juga pas sambil kerja itu sambil nyari-nyari tambahan dengan band gitu. Jadi aku punya satu band, bukan band aku sih sebenarnya. Jadi punya temen, dia punya band. Jadi aku sering jadi backing vokalnya mereka sambil nyari cuan tambahan gitu. Kalian bisa nyanyi mungkin? Aku nggak bisa nyanyi. Bila Gak bisa Bila? tapi hobi. hobi nyanyi juga? Iya. Bagus dong suaranya. Enggak. Ini kita perlu duet bareng gak sih? Boleh. Sekarang juga boleh nih, aku nggak dengar. Enggak, jangan. Kalau itu hobinya apa? Aku hobinya baca. Baca? Tapi bukan baca buku pelajaran. Novel? Novel, Novel, cerpen gitu. komik gitu-gitu. Oke. Tapi aku juga suka masak sih. Suka masak? Soalnya- Kayaknya kita boleh masak bareng. Boleh. Boleh kita minta bikinin podcast kali masak bareng ya. Selain suka masak, aku juga suka makan. Suka Pokoknya, makan masak itu sebagai apa ya? pelampiasan ya? Pelampiasan untuk makan. Oke, yang selama apapun prosesnya, kalau misalnya jadinya enak, aku suka. Iya dong. Kalau nggak enak kan suka dong. Tapi kadang nikmatin juga proses masaknya. Iya pasti. Itulah yang bikin aku juga suka masak, karena setiap masakan itu pasti punya ciri khas ya. Bener. Dan itu yang bikin kita puas gitu makannya. Apalagi kalau misalkan kayak kita masak, teman-teman atau keluarga makan sampai dengan habis tuh jadi kepuasan tersendiri buat kita. Tapi kadang aku Gitu. nggak mau bagi-bagi sih. Nggak mau bagi-bagi. Kalau mau nggak bikin sendiri. Jadi harusnya untuk aku sendiri. Soalnya kan aku yang masak, jadi aku yang makan. Oke. Kayak mungkin sampai sini aja. Ya tadi buat teman-teman bisa banget buat dijadiin pelajaran gimana ya perjalanan Kasita. Berani buat banting setir, berani buat coba hal-hal yang baru. Betul. Soalnya kan rezeki nggak ada yang tahu ya. Betul. Bisa dari mana aja. Buat kalian yang mau tahu kegiatannya Kasita di sosial media, boleh dong Kak di-spill IG-nya. Boleh dong. Untuk Instagram pribadi aku Sita Anarki, dan untuk IG MC aku MC_Sita Rahma, dan untuk IG Floris aku Himeka Buket. Ya nanti disertain di bawah sini Boleh, ya. nanti lihat di bawah sama sini ya. editor. Jadi buat kalian yang mau kepo-kepoin lihat kegiatan MC aku, mungkin nanti bisa cek IG MC aku gitu. Atau mungkin dari keluarga, dari teman-teman ada yang mau merit, ada yang mau lamaran, boleh nanti calling aku. Oh ya, nanti juga kita sertakan di sini ya foto-foto Kasita selama jadi model, boleh ya? Oke, boleh. Oke, mungkin cukup sampai di sini video kita hari ini. Buat teman-teman juga terus saksikan podcast Titik Temu di channel YouTube-nya Vocational SMK Tadika Pertiwi. Terus bisa kalian dengerin juga di Spotify-nya Titik Temu DKV. See you in the next episode. Bye.